Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Lubis. Nomor induk mahasiswa 6221 111 058 dari kelas PJKR 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senam lantai yang dosen pengajarnya yaitu Bapak Heri Masnur, SPD, MPD. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang sejarah senam lantai. Sejarah senam lantai menjadi salah satu olahraga tertua di dunia. Karena olahraga ini sudah dilakukan oleh para biara di Tiongkok sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Namun, awalnya gerakan-gerakan sederhana dari senam lantai yang dilakukan oleh biara-biara di Tiongkok bertujuan untuk bela diri dan pengobatan. Kemudian, senam lantai mulai dipertandingkan dalam pesta olahraga internasional pada tahun 1963, yaitu pada pertandingan Ganevo atau Games the New Emerging Sport. Penemu dari senam lantai adalah seorang perwira kesehatan yang berasal dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Oke, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan apa sih senam lantai itu. Senam lantai adalah senam yang dilakukan pada matras. Unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap keseimbangan, atau pada saat melompat ke depan atau ke belakang. Senam lantai merupakan dasar dari seluruh gerakan senam dan olahraga. Yang ketiga, di sini saya menulis mengenai jenis-jenis senam lantai. Di sini saya menulis sebanyak 9 jenis. Yang pertama, guling ke depan atau disebut roll depan. Yang kedua, guling ke belakang atau disebut back roll. Yang ketiga, berdiri dengan tangan atau disebut dengan hands. Yang keempat, berdiri dengan kepala atau disebut dengan headstand. Yang kelima, kayang. Yang keenam, loncat harimau atau disebut dengan tiger strong. Dan yang ketujuh, yaitu meroda atau stretch leg. Yang ke-8, lompat kangkang. Dan yang ke-9, lompat jongkok atau yang disebut dengan squat hold. Dalam video ini kita hanya akan membahas jenis yang nomor 1 pada slide sebelumnya. Jenis-jenis yang pertama yang kita praktekkan yaitu roll depan. Tata cara melakukan roll depan yaitu pertama, berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan, angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras, posisikan kaki lurus, siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan, sentuhkan bahu ke matras, bergulinglah ke depan, lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak. Yang kedua dari jenis-jenis roll depan yaitu roll depan dengan awalan berjalan 2 langkah. Tata cara melakukan gerakan ini sama halnya dengan roll depan pada umumnya, yang membedakan hanya berjalan 2 langkah dalam awalan gerakan. Tata caranya sebagai berikut. 1. Berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua, berjalan 2 langkah, angkat kedua tangan ke depan, bungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras, posisi kaki lurus, siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan,
bentukkan bahu ke matras. Bergulinglah ke depan, lalu lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak. Yang ketiga dari pembagian roll depan yaitu handstand roll. Tata cara melakukan gerakan ini. Yang pertama, badan berdiri tegak dengan salah satu kaki dimajukan dan kedua telapak tangan yang lurus dengan posisi terbuka. Lalu bungkukkan badan ke depan, lalu ayunkan kaki ke belakang diikuti dengan kaki yang satunya sambil dirapatkan, sehingga membentuk garis vertikal antara badan, lengan, dan kedua kaki yang lurus ke atas. Pertahankan sikap dan posisi tersebut dengan menjaga keseimbangan tubuh. Ayunkan kaki kanan dalam keadaan lurus ke atas, hingga kaki kiri ikut terangkat. Lalu turunkan posisi kaki secara perlahan, kemudian kembali ke posisi awal. Yang ketiga dari pembagian roll depan, yaitu roll kick. Tata cara melakukan gerakan ini yang pertama, berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan tangan diangkat lurus ke atas. Kemudian, posisi tangan diletakkan satu langkah di depan kaki sembari membungkukkan badan. Letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mulai mengambil sikap roll kick atau menggulingkan badan ke depan. Ketika posisi guling depan akan tercapai atau badan sudah berada di atas kepala, lucutkan kedua kaki ke depan dibantu dengan dorongan tangan. Tangan membantu dengan mendorong badan lewat menekan lantai. Lucutkan membuat badan melenting ke depan. Kemudian, ketika kaki mendarat, otot perut membantu agar posisi badan bisa berdiri tegak tanpa terjatuh atau bokong tersentuh tanah atau matras. Dan yang ketujuh, pendaratan pada gerak roll kick adalah dengan menggunakan kedua kaki dalam keadaan sikap sempurna dengan posisi kedua lengan tegak lurus dengan badan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan manfaat senam lantai. Ada dua manfaat utama senam lantai, yaitu manfaat fisik dan manfaat mental. Manfaat fisik untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerak ini, dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Sedangkan manfaat mental akan mengasah kemampuan mental terutama aspek keberanian dan percaya diri. Hal ini terjadi karena gerakan senam lantai membutuhkan keberanian dan percaya diri yang tinggi. Jika tidak berhati-hati dan gerakannya kurang sempurna, dapat berakibat cedera. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.